Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang banyak yang bertanya kapan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 cair. Ini kabar terkininya. Selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuan PKH, BPNT, bantuan PIP, maupun bantuan beras 10 kg-nya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, kalau kita bicara terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan atau lebih enaknya disingkat dengan BLT MRP Rp600.000 ya sahabat YouTube. Ini kalau di kalangan para keluarga penerima manfaat tentunya banyak yang kecewa karena sejak awal tahun 2024 sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah akan segera dicairkan. Namun nyatanya hingga bulan April mau habis saja bantuan BLT MRP tak kunjung dicairkan ya sahabat YouTube. Sehingga mungkin tidak sedikit para KPM yang sudah bosan mendengar informasi terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan ini. Namun juga tidak sedikit para KPM yang menantikan informasi terkini terkait dengan BLT mitigasi resiko pangannya. Nah, di video sebelumnya terbukti banyak yang berkomentar seperti ini. Mas, apakah masih belum ada kabar terkait dengan BLT MRP-nya? Nah, di sini kita telah mencari berbagai referensi informasi ya Sobat YouTube terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan ini. Jadi informasi pertama kita dapatkan ketika Bapak Menko Perekonomian ini melakukan pemaparan ketika sedang gugatan Pilpres ya di beberapa waktu yang lalu sahabat YouTube, di mana Bapak Menko Perekonomian memang memaparkan bahwasanya di tahun 2024 ini akan ada yang namanya BLT mitigasi resiko pangan atau BLT MRP. Jadi kalau misalkan itu tidak jadi dicairkan sangat tidak mungkin ya Sobat, karena memang sudah dipublikasikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Ini kelasnya bukan lagi menteri seperti Menteri Sosial ya, tapi sudah Menko, Menteri Koordinator ya Sobat. Nah, dalam pemaparannya Bapak Erlangga juga menyampaikan terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan tersebut, sasarannya adalah 18,8 juta KPM, yaitu penerima kartu sembako atau BPNT, baik itu KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH. Tentu ini berdasarkan data DTKS terbaru ya, data DTKS terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sumber datanya adalah DTKS, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah terupdate, yang sudah hasil final, hasil akhir dari pemutakhiran yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Kemudian manfaatnya itu nominalnya adalah Rp200.000 per bulan. Durasi penyalurannya adalah untuk 3 bulan, yaitu mulai dari bulan April hingga Juni tahun 2024. Yang informasi yang kita terima bahwasanya proses penyalurannya itu langsung sekaligus ya Rp600.000. Kemudian penyelenggaranya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di beberapa waktu yang lalu Kemensos sedang menyusun daftar isian pengguna anggaran atau DIPA terkait dengan bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini. Namun apakah saat ini penyusunan DIPA tersebut sudah rampung atau sedang berjalan? Kita masih belum mendapatkan informasinya ya sahabat YouTube. Kemudian estimasi kebutuhan anggaran ini ada 11,3 triliun rupiah. Dan konfirmasi dari Bapak Menko Perekonomian terkait dengan anggaran tidak ada masalah. Dari Kementerian Keuangan itu sudah ada anggarannya ya sahabat itu. Nah, kenapa kok hingga saat ini tak kunjung dicairkan padahal anggarannya sudah ada?
Nah, jadi ini informasi yang kita dapatkan dari salah satu surat kabar online terpercaya, yaitu CNBC Indonesia, di mana hotline-nya seperti ini. Pencairan BLT mitigasi resiko pangan, menurut Erlangga, tunggu saja. Nah, ini dari Bapak Menko sudah menyampaikan tunggu saja. Kalau masyarakat diminta untuk menunggu, berarti ya pastinya nanti akan dicairkan ya, sahabat YouTube. Nah, ini dipublikasikan pada tanggal 22 April tahun 2024 yang lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah masih mengkaji ulang seluruh postur APBN tahun 2024 sebelum mencairkan bantuan langsung tunai BLT terkait mitigasi resiko pangan. Erlangga mengungkapkan pihaknya belum bisa memastikan kapan tepatnya pencairan BLT mitigasi resiko pangan. Padahal sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, Erlangga mengungkapkan BLT ini akan mulai dicairkan pada semester pertama tahun 2024. Adapun pemerintah awalnya berencana mencairkan BLT ini pada Februari tahun 2024, Erlangga memastikan tidak ada kendala pencairan BLT ini. Ya, nanti kita lihat soal pencairan. Nggak ada kendala, tegasnya saat ditemui awak media di kantor Kemenko Perekonomian pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 kemarin. Erlangga mengungkapkan anggarannya sudah tersedia. Dia meminta masyarakat untuk menunggu. Tunggu saja ya, sahabat itu. Sebelumnya, Erlangga mengungkapkan BLT mitigasi resiko pangan akan dicairkan di semester pertama tahun 2024, di mana kita ketahui bersama semester pertama itu berakhir hingga bulan Juni tahun 2024 ya, sahabat itu. Erlangga menjelaskan BLT tersebut dalam konteks berbagai jenis bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah dalam kondisi tertentu. Dia mencontohkan bansos jenis ini pernah ada pada tahun 2022 ketika pemerintah memutuskan kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liternya. Pada saat minyak naik pada 2022, pemerintah mengambil keputusan mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM untuk menjadi kompensasi harga Pertalite yang naik, katanya. Erlangga mengatakan ketika resiko pangan muncul, pemerintah kembali menggulirkan BLT resiko pangan global di tahun 2023. Erlangga mengatakan bantuan itu digulirkan untuk mengatasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan di Republik Indonesia. Dikhawatirkan badai El Nino akan mengganggu produksi beras dan mengurangi daya beli masyarakat, kata dia. Erlangga mengatakan bantuan itu berlanjut pada tahun 2024 dengan meluncurkan BLT mitigasi resiko pangan. Dia mengatakan BLT ini digulirkan untuk memitigasi kenaikan harga pangan dunia yang terus melonjak. Masalahnya, kendati sudah digulirkan sejak Februari tahun 2024, BLT dengan jumlah total Rp600.000 ini belum juga cair. Nah, tentu masyarakat diminta oleh Bapak Menko Perekonomian untuk menunggu. Ya, tentunya buat para KPM, ini harus berpositif thinking ya, sahabat YouTube. Yang pertama, anggarannya sudah ada, sasarannya juga sudah ada. Dari Menko Perekonomian sudah menjanjikan ditunggu saja. Katanya dicairkan di semester pertama atau hingga bulan Juni tahun 2024. Ini sudah memasuki akhir-akhir bulan April ya. Tentu ada kesempatan di bulan Mei dan juga bulan Juninya. Nah, besar harapan kita di 2 bulan ini, Mei ataupun Juni, untuk BLT mitigasi risiko pangan bisa dicairkan oleh pemerintah ya, sahabat YouTube. Nah, tentunya buat para KPM ini harus berpositif thinking ya, sahabat YouTube. Karena kalau kita melihat ya komentar-komentar di video-video sebelumnya yang kita membahas terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan, ini banyak yang meragukan BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan oleh pemerintah. Karena banyak yang berkomentar ini hanya iming-iming saja ketika waktu Pilpres dan lain sebagainya. Tentu ini semuanya kita juga tidak mengetahui ya, sahabat YouTube, kira-kira alasan pemerintah kenapa kok dipublikasikannya sejak di awal tahun 2024 hingga saat ini masih belum dicairkan. Namun yang jelas dari pemerintah mengatakan BLT mitigasi resiko pangan memang sudah dianggarkan di tahun 2024. Kemudian informasi yang terakhir terkait dengan selamat bagi yang sudah cair bantuan PKH, BPNT, baik yang dicairkan lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia. Meskipun yang saat ini yang lewat PT Pos Indonesia masih terus dilangsungkan proses penyalurannya oleh pihak PT Pos Indonesia, sedangkan yang lewat kartu KKS apabila ada KPM yang masih belum masuk saldo bantuannya,
silakan cross-check ke operator 6NG yang ada di desa untuk mengetahui status bantuan sosialnya. Kira-kira apakah masih dilayakkan sebagai penerima bantuan sosial atau justru sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah ya sahabat YouTube. Kalau sudah ditidaklayakkan tentu tidak akan cair bantuannya ya. Kemudian juga selamat buat para KPM yang sudah cair bantuan PIP-nya di tahun 2024 ini, baik itu di jenjang SD, SMP maupun SMA SMK. Saat ini ada sebanyak 7 juta lebih siswa-siswi mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMA SMK sederajat yang sudah masuk ke dalam SK pemberian. Kalau masuk ke SK pemberian, maka si siswa-siswi tersebut sudah memiliki rekening yang aktif sehingga tinggal mencairkan saja. Kalau yang memiliki kartu ATM, ya dicek kartu ATM-nya. Kalau yang tidak memiliki kartu ATM, hanya memiliki buku rekening simpel, ya silakan cross-check ke pihak banknya, ya silakan cetak buku rekening simpelnya. Kalau sudah ada saldo yang masuk, apabila bisa dicairkan, ya silakan dicairkan ya sahabat itu. Kemudian saya ucapkan selamat juga buat para KPM yang sudah cair bantuan pangan beras 10 kg untuk bulan April tahun 2024. Bagi 22 juta KPM yang berasal dari data miskin ekstrim atau data P3KE. Saat ini di berbagai daerah ada yang sudah mencairkan bantuan pangan beras 10 kg untuk tahap yang keempat. Ada juga daerah yang masih belum mencairkan bantuan pangan beras 10 kg tahap yang keempatnya. Jadi memang antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda ya mekanisme pencairannya, karena pihak transporternya pun itu juga berbeda-beda. Tergantung geografis dari daerah yang akan disalurkan, medannya sulit atau mudah itu juga mempengaruhi cepat lambatnya pencairan bantuan pangan beras 10 kg. Oke sahabat YouTube, jadi itu ya informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.